Ada yang menarik lagi, Vivo juga baru saja mengeluarkan HP yaitu Vivo Y300 GT. HP ini adalah HP mid-range yang didesain oleh Vivo sendiri. Oke, kita akan coba membahas tentang spesifikasi lebih lanjut tentang Vivo Y300 GT ini. HP ini dibanderol dengan harga kurang lebih 4,5 jutaan ya. Dan ini tentu saja sudah lumayan bagus karena emang menggunakan chipset Dimensity 8400 yang berfabrikasi 4 nanometer. Jadi ini setara dengan HP-HP yang menggunakan chipset setara atau sebanding dengan Dimensity 8400 ini. Oke, kita akan segera ke pembahasannya. Vivo Y300 juga sudah menggunakan tentu saja 5G ya. Ukuran dimensinya yaitu 163,7 x 75,9 x 8,1 mm. Ini agak sedikit tebal ya, dan berat sampai 212 gram. Untuk konstruksinya menggunakan backdoor plastik dan framenya juga menggunakan plastik yang sudah mendukung nano SIM dan nano SIM dan didukung dengan IP65. Untuk layarnya ini bertipe AMOLED dengan refresh rate 144 Hz dengan fitur HDR dan 5500 nits, dan ukuran layarnya yaitu 6,78 inci dengan resolusi 1260 x 2800 pixel dengan rasio 20:9 dengan kerapatan 453 ppi dengan always on display tentunya ya. Dan untuk penyimpanan menggunakan 12 GB RAM dan internal sampai 512 GB. Untuk OS-nya menggunakan Android bertipe 15 dengan Origin OS 5 dengan chipset MediaTek Dimensity 8400 berfabrikasi 4 nanometer. Untuk kameranya mungkin menggunakan dual buah kamera yaitu 50 megapiksel kamera wide dan 2 megapiksel kamera depth. Untuk fiturnya yaitu ada sensor LED, flash, dan HDR dan panorama. Untuk videonya bisa merekam sampai 4K. Untuk FPS ini tidak diketahui ya. Untuk kamera selfie-nya ini mendukung kamera sebesar 16 megapiksel juga. Pada umumnya ya, emang HP mid-range itu menggunakan kamera sebesar 50 dan untuk kamera depannya biasanya 16 megapiksel. Untuk videonya yaitu 1080p 30 fps saja. Kita beralih ke komersial atau fitur-fitur yang bisa dibawakan, yaitu mendukung dengan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, infrared, dan USB Type-C 2.0. Dan untuk sensor-sensornya yaitu menggunakan fingerprint on display, accelerometer, gyro proximity, dan kompas. Baterainya ini juga menggunakan baterai sebesar 7620 mAh. Ini sangat banyak ya, dan bisa pengisian 90 watt menggunakan kabel dan diklaim bisa 100% dalam waktu 55 menit saja. Ini tidak sampai 1 jam. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan tentang Vivo Y300 GT. HP ini bisa dikategorikan di dalam HP mid-range. Emang ini HP mid-range yang dibesarkan oleh Vivo atau dibuat oleh Vivo. Dan tentu saja ini kemungkinan bisa berjuang di kancah pasaran HP-HP mid-range yang lainnya. Tapi menurutku ini belum bisa menyaingi dari segi Poco ataupun Infinix ya, karena emang pasarnya itu berbeda. Kalau Infinix itu berbasis ala-ala gaming dan Poco juga berbasis ala-ala gaming. Tapi untuk Vivo ini bisa dikategorikan bukan untuk gaming juga, tapi chipsetnya ini juga lumayan gahar. Mungkin cukup sekian pembahasannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.